Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqni fahman. Pendengar yang dirahmati Allah, bahwasanya sifat daripada materi, karakter materi itu bergerak. Bergerak adalah perpindahan tempat atau posisi dari posisi 1 ke posisi 2. Benda berada di permukaan lantai atau medan antara permukaan benda dan permukaan lantai bersentuhan. Kadang permukaan lantai itu kasar, permukaan benda kasar sehingga sulit benda itu bergerak karena ada gaya gesek, gaya permukaan. Andai permukaan benda dan permukaan lantai atau medan itu licin sempurna, rata sempurna, halus semua, halus sempurna, tidak ada gesekan, maka itulah dinamakan benda dalam posisi sigma F, posisi gaya 0. Jadi setengah gayanya adalah 0, tidak ada gaya gesek, gaya permukaan. Andai kata benda ini diam, maka dia cenderung diam. Andai kata benda ini bergerak, maka dia cenderung bergerak terus dengan kecepatan tetap. Dan itulah sifat daripada kelembaman benda atau inersia, yakni dia mempertahankan kedudukannya, selalu mempertahankan kedudukannya. Saat dia diam, dia selalu mempertahankan kedudukan diam atau V sama dengan 0. Saat bergerak dengan V sama dengan konstan atau V sama dengan C, bergerak dengan kecepatan tetap, dia selalu mempertahankan keadaan itu. Ini bisa dipahami dengan keadaan empiris saat kita naik di dalam mobil. Saat tiba-tiba direm, maka kita akan terpelanting ke depan. Itu sifat benda, yakni mempertahankan gerak itu sendiri. Atau saat kita mulai naik motor lalu kita gas, tiba-tiba kecepatannya berubah, maka kita akan terpelanting ke belakang. Jadi benda ingin mempertahankan keadaan awalnya, yakni benda itu dalam keadaan diam, tiba-tiba diberi kecepatan, maka kita akan terpelanting ke belakang. Itulah sifat alamiah daripada benda. Kemudian saat benda diam, maka dia cenderung mempertahankan posisi diam atau V sama dengan 0. Sekarang apa penyebab benda itu bergerak? Kita menelaah mengenai penyebab benda bergerak, itulah filosofis daripada penyebab gerak itu sendiri.
penyebab benda bergerak itu adalah perubahan kecepatan. Perubahan kecepatan itulah penyebab benda bergerak. Karena sifat alamiah benda sendiri itu adalah V, kecepatannya tetap mempertahankan kecepatannya atau dia mempertahankan diam, atau V sama dengan 0. V sama dengan 0 atau V sama dengan C, itulah sifat alamiah benda. Tanpa usikan pun dia tetap, tanpa dorongan atau penyebab luar, maka dia tetap bergerak dengan kecepatan tetap atau bergerak dengan kecepatan atau kecepatannya 0 atau diam. Sekarang didefinisikan sebagai, bagaimana kita mendefinisikan sebagai penyebab gerak. Maka filsafat fisika, filsafat matter motion, gerak satu benda, filsafat matematika fisika, kita disediakan M, massa, dan disediakan A, percepatan, perubahan kecepatan. Seperti benda jatuh bebas. Itulah awal daripada gaya gravitasi. Jatuh bebas dari suatu ketinggian, maka itulah didefinisikan satu gaya. Kita disebutkan M, massa, kita disebutkan A. Massa adalah konstanta, tetap dia. Nah, konstanta inilah untuk membandingkan antara gaya dan percepatan, sehingga bahasa matematika fisika dirumuskan konstanta M ini adalah yang menghubungkan antara perbandingan gaya dengan percepatan, penyebab daripada gerak benda. Kita tidak lagi memandang benda bergerak dengan kecepatan V tetap, V sama dengan C konstan. Tidak. Karena itu adalah sifat alamiah benda. Kita tidak mungkin filsafat akan mengoreksi daripada itu. Yang kita koreksi sekarang adalah ada massa, ada percepatan, kemudian ada perbandingan, dan massa itulah konstanta. Konstan massa, massa konstan. Percepatan bisa berubah, gaya bisa berubah, maka M konstan itu sebagai konstanta massa. Itu sebagai pembanding linear, lurus antara F per dibagi A sama dengan M, konstanta itu massa. Dan disinilah didefinisikan sebagai F gaya. Gaya tidak bisa tidak ada dimensi atau satuan besaran untuk mengukur gaya secara langsung, tidak ada. Gaya itu didefinisikan, difilsafatkan dari perhitungan M dan perhitungan A, sehingga F dibandingkan atau per A sama dengan M, maka F itu didefinisikan sebagai kalian silang, F sama dengan M kali A. Inilah awal mulanya daripada saran gaya.
dalam fisika. Gaya tidak bisa secara langsung diukur, tidak bisa secara langsung. Itu pun kalau pakai neraca bekas itu secara tidak langsung juga. Sudah dikalibrasi itu bekas sekian, molor berapa mili maka kayaknya sekian. Tapi yang pasti filsafat gaya itu diturunkan dari pengertian massa kali percepatan A, M kali A. M kita timbang bisa, percepatan kita ukur pakai Teichstimer yang akan menarik suatu jarum yang ada karbonnya atau warnanya. Maka bila pita kertas daripada Teichstimer itu kita ikat di benda yang jatuh bebas, maka Teichstimer itu akan antara satu Teichstimer dengan Teichstimer adalah waktunya adalah sama. Makin ke bawah benda makin jaraknya makin renggang antara satu Teichstimer dengan satu titik Teichstimer dengan titik yang lain, sehingga itulah adanya percepatan. Kalau antara satu Teichstimer dengan Teichstimer sama jaraknya, maka itu tidak mengalami percepatan atau istilahnya konstan kecepatannya inilah. Sehingga gaya itu adalah produk daripada filsafat didefinisikan dari satuan-satuan yang sudah ada, pesan-pesan yang sudah ada, ya, di massa dan percepatan. Inilah filsafat fisika, filsafat gaya. Gaya itu adalah hasil dari filsafat, karena dari satuan dasar, massa dan percepatan. Percepatan adalah gerak, kecepatan yang berubah-ubah dari detik satu ke detik berikutnya. Massa adalah konstan. Sehingga dua ini kita bisa ukur, maka gaya didefinisikan. Gaya itu adalah definisi hasil filsafat. Penyebab gaya itu apa? Yaitu didefinisikan sebagai matematika fisika, yakni F sama dengan M kali A. Karena apa? M ada konstanta. Sedang makin besar gaya, makin besar percepatan, maka F didefinisikan, maka gaya didefinisikan korelasinya nanti konstanta M itu massa adalah hubungan antara hubungan linear antara gaya percepatan. Ini adalah produk filsafat fisika daripada gaya, karena gaya tidak bisa diukur secara langsung. Gaya itu adalah definisi daripada pengukuran massa dan pengukuran kecepatan. Itulah daripada filsafat matter of motion, daripada gaya atau force, penyebab gaya didefinisikan. Bukan satuan asli. Gaya itu bukan satuan asli. Gaya adalah satuan turunan. Satuan asli itu apa? Massa, kecepatan, massa, panjang dan waktu. Kecepatan diturunkan dari panjang per waktu, meter per detik dan lain-lain. Itu. Percepatan juga. Kecepatan per waktu definisikan dari V per T kuadrat. Itu adalah didefinisikan, bukan satuan asli. Didefinisikan, difilsafatkan. Kita disediakan waktu, disediakan jarak, disediakan massa, maka itulah kita olah mendefinisikan gaya itu apa. Jadi fisika itu adalah ilmu filsafat pendefinisian dari instrumen yang sudah dasar, instrumen dasar yang ada. Instrumen pengukuran dasar yang ada apa? Massa,
waktu, jarak. Sedang hasil kecepatan itu ada definisi juga. Percepatan definisi juga. Gaya juga didefinisikan antara percepatan dan massa itu definisikan adanya gaya. Definisi filsafat matematika, fisika, definisi mas. Kalau jarak tidak definisi, memang jarak nyata. Waktu juga nyata, detik dari detik ke detik. Masa nyata. Sekarang didefinisikan gerak itu apa? Itu definisikan. Gerak itu antara perubahan tempat, posisi dibagi waktu. Gerak ada yang gerak konstan dan gerak makin tambah kecepatannya. Nah inilah didefinisikan daripada gaya gravitasi, gerak gravitasi. Sudah pas, sudah masuk. Karena itu mg, massa kali gravitasi. Itulah gaya yang pertama itu. Gaya dasar pertama adalah gaya gravitasi. Karena fenomena gravitasi. Jadi berubah. Kalau dijatuhkan dari detik ke detik, kecepatan semakin bertambah. Seperti saya take timer tadi, ini pendengar yang rahmati Allah, filsafat fisika. Jadi fisika itu pendefinisian. Insya Allah kita akhiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.